Pemirsa, Komando Armada 2 menyiapkan pasukan katak untuk pengamanan para delegasi yang akan hadir pada konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di Pulau Bali. Selain itu, pemirsa, 14 kapal perang juga disiapkan untuk pengamanan KTT G20. Puluhan pasukan katak dari Koarmada 2 disiapkan untuk pengamanan delegasi atau tamu VVIP negara yang hadir dalam puncak KTT G20 di Bali. Latihan penyelamatan pun telah digelar jauh-jauh hari untuk memantapkan operasi di lapangan jika terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam keselamatan delegasi. Pasukan ini disiagakan di kawasan terdekat dari Hotel Avupra Kempinski yang menjadi lokasi tempat pertemuan para delegasi. Perencanaan di mana kami sudah membagi sektor-sektor, seluruh sektor. Pada intinya kegiatan ini dilaksanakan di daerah selatan ya, kita ada di Hotel Avupra. Tapi secara menyeluruh sektor ini sudah kami bagi sekeliling Pulau Bali ini, lalu ada kapal-kapal kami yang melaksanakan patroli. Selain menyiapkan pasukan katak, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan sebanyak 14 kapal perang, antara lain KRI Surabaya, KRI Wahidin Sudirohusodo, dan KRI Teluk Banten. Kapal ini disiagakan di perairan Nusa Dua dan sekitarnya selama KTT G20 berlangsung. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One, mengabarkan. Lantas apa saja agenda penting jelang rangkaian KTT G20 yang akan dimulai besok? Kita tanyakan langsung pada rekan Gita Iha yang saat ini berada di Nusa Dua, Bali. Gita, agenda apa saja yang bisa disampaikan berkenaan dengan dibukanya KTT G20 besok? Ya, baik, selamat petang Alfat dan juga pemirsa. Satu hari lagi gelaran KTT atau konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di Bali ini akan segera dilangsungkan pada esok hari tanggal 15 hingga 16 November. Dan agenda menjelang perhelatan tersebut ini sudah mulai dilakukan karena memang sudah terpantau sejumlah kepala negara yang sudah tiba di Bali. Terlebih bahkan ada yang sudah tiba pada tadi malam, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada Presiden Korea Yoon Suk Yeol dan juga Menlu Rusia Sergio Lavrov. Disusul dengan hari ini Alfat dan juga pemirsa ada Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed, kemudian Presiden Turki yang tadi kami pantau tiba di Bandara Ngurah Rai Bali ini pada pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Presiden Senegal dan juga Presiden Cina Xi Jinping. Kedatangan mereka ini langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo dengan pertemuan bilateral yang dilakukan sejauh ini baru dengan 6 kepala negara termasuk dengan Presiden Joe Biden dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di mana kami sempat memantau pertemuan bilateral yang dibuka dengan Presiden Joe Biden ini. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan juga berterima kasih atas kesediaan Presiden Joe Biden untuk datang menghadiri langsung KTT G20 di Bali, karena Presiden Amerika sejauh ini kita tahu baru pertama kali datang setelah presiden sebelumnya Barack Obama pernah datang ke Indonesia. Kalau kita bicara mengenai agenda pada 15 dan 16 puncak KTT G20 pada esok hari, Alfat dan juga pemirsa, ini akan sangat padat sekali, Alfat, di mana memang besok ini direncanakan selain akan ada gala dinner yang dilakukan di Taman Garuda Wisnu Kencana yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan 17 kepala negara dan 3 delegasi ataupun perwakilan negara yang tidak bisa hadir, yakni Brasil, Meksiko dan juga Rusia begitu. Ini akan dilaksanakan di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Tapi sebelum itu memang dari informasi yang kami terima bahwa pertemuan ini juga akan dilakukan di beberapa venue. Salah satunya juga ada di Taman Hutan Rakyat, di mana di sana Presiden Joko Widodo juga akan memimpin bagaimana presidensi G20 ini berlangsung dan membicarakan mengenai isu-isu utama, yakni ada isu transisi energi, kemudian digitalisasi ekonomi, dan kemudian juga ada arsitektur kesehatan global. Nah, ini kemudian juga pada venue di Taman Hutan Rakyat nanti akan dijelaskan dan diperlihatkan bagaimana Indonesia berkomitmen untuk penghijauan melalui hutan mangrove, karena memang ini sengaja ditempatkan atau dijadwalkan di Tahura ini sebagai bentuk
bagaimana Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memperlihatkan tidak hanya ekonomi Indonesia saat ini, tapi bagaimana kepedulian Indonesia terhadap lingkungan dan juga penghijauan hutan melalui hutan mangrove. Nantinya Alfat dan juga pemirsa, 17 kepala negara ini akan rapat begitu untuk mendapatkan atau mendapatkan kesimpulan terhadap konsensus yang akan dilakukan 17 negara nanti. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Gita Iha mengabarkan langsung dari Nusa Dua Bali.